Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pendengar, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Bersama dengan saya Huda Pradana pada malam hari ini, hari Rabu 18 November 2020 dalam acara BIM bersama Inner Motivation ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber bisa melalui WhatsApp di 081392696815 atau di SMS-nya juga di nomor yang sama ya, di 081392696815. Ya, sebelum pembahasan tema kali ini, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas sudah, dan juga kabar baik juga semoga pada para pendengar Irama FM. Ya, ada Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad M ya dari bersama Inner Motivation. Dan kita langsung aja masuk ke pembahasan materi kita ya, materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu beberapa kebiasaan yang berdampak pada otak atau kepribadian ya. Dan kali ini part 2 karena minggu kemarin belum selesai. Dan ini langsung aja pembahasan yang kemarin ini Pak ya, mungkin bisa mengingatkan kembali gitu. Baik Mas sudah, para pendengar Irama FM yang berbahagia. Jadi kita malam hari ini masih melanjutkan materi kita yang lalu, yang judulnya adalah beberapa kebiasaan atau mungkin juga budaya yang berdampak terhadap otak maupun kepribadian. Para pendengar FM yang berbahagia, kemarin kita sudah sampaikan bagaimana cara kerja otak. Beberapa hal perlu kami sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip otak yang ini juga bisa kita dapatkan dalam banyak kajian yang terkait dengan aspek-aspek otak. Jadi yang pertama adalah bahwa otak itu memiliki pembagian. Ada otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada otak kiri. Dan kalau kita mengenal beberapa pengetahuan ya, ada yang memang khasnya otak kanan, ada khasnya otak kiri ya. Hal yang terkait dengan numerik, hal yang terkait dengan dengan verbal itu dominan di otak kiri. Kalau otak kanan biasanya terkait dengan intuitif, dan termasuk umpamanya kalau kita memiliki kualitas kearifan, kesabaran, keikhlasan, itu adalah ranah kerja otak kanan. Memang yang baik adalah otak kanan dan otak kiri ini punya koneksitas yang bagus ya. Oleh karenanya di dalam hubungan antara otak kanan dan otak kiri ada yang namanya RAS ya, reticular activating system. Jadi kalau kita memiliki kualitas RAS yang bagus, maka biasanya kita memiliki daya ingat yang bagus, memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh dengan baik, dan apabila ini bisa kita dapatkan, berdampak banyak pada stamina, baik stamina fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua, para pendengar Irama FM yang berbahaya, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa otak ini memang ada masa pertumbuhan. Ada yang kita mengenal golden age tahap 1, tahap 2, dan ada yang namanya pertumbuhan mendatar atau maturity. Jadi pada saat pertumbuhan mendatar ini yang biasanya di usia belasan, maka sel otak sudah tumbuh dengan lengkap, volumenya sudah maksimal. Hanya yang masih kemudian diperlukan adalah menumbuhkan jaringan. Jadi perlu diketahui bahwa sel otak ini kualitasnya juga ditentukan dari jaringan, dari hubungan antar sel otak yang satu dengan sel otak yang lain ya. Sel otak ini paling tidak memiliki 3 jaringan ya, dan bisa sampai 15.000 jaringan yang lain. Nah, kalau kita kemudian tidak pandai menjaga, maka jaringan ini memang jumlahnya sangat banyak. Jaringan sel otak itu jumlahnya luar biasa. Namun pada mereka yang sudah berusia di atas 20 tahun, maka biasanya ada proses kalau kita tidak berhati-hati, ada proses pengurangan jumlah sel otak, dan ini juga
dipengaruhi banyak hal ya. Kalau kita memiliki, mohon maaf, kebiasaan yang itu merugikan otak, mulai dari merokok, minum minuman keras, maka jumlah pengurangan sel otak tiap hari berlipat-lipat ya, berlipat-lipat. Kemudian juga yang ketiga, para pendengar rahim yang berbahagia, otak itu juga ada stratanya. Jadi ada strata yang namanya otak reptil, ada strata berikutnya lebih atas adalah otak mamalia, dan otak yang paling bagus adalah otak Homo sapiens, otak manusia. Nah, level-level ini menandakan banyak hal, mulai dari volume, jaringan, dan juga kecerdasan. Nah, kalau kita tidak berhati-hati di dalam menjaga kualitas otak, maka kita bisa downgrade ya. Jadi downgrade yang harusnya kita punya otak di strata Homo sapiens, otaknya manusia, maka kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak di dalam perilaku yang kayak hewan gitu kan, yang merusak, kemudian mengganggu, yang tidak bisa tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan kalau kita tidak pandai lagi menjaga, maka bisa lebih rendah lagi dari otak mamalia, yaitu otaknya reptil. Nah, para pendengar yang berbahagia, kemudian juga yang kelima, perlu juga diketahui bahwa otak ini juga memiliki yang namanya bagian-bagian yang disebut dengan kecerdasan. Jadi ada otak yang disebut dengan conscious mind. Jadi otak sadar, conscious mind. Kemudian ada di bawahnya subconscious mind, otak bawah sadar, dan ada lagi yang unconscious mind. Nah, kajian tentang otak memang tidak begitu menarik ya di negeri kita, namun sesungguhnya inilah yang sudah berkembang pesat di dunia sana. Artinya kajian otak ini nanti berdampak pada banyak hal. Baik, para pendengar yang berbahagia, otak terkait dengan banyak hal, terkait dengan mulai dari data informasi, pengendalian hormonal, pengendalian sistem jaringan darah, sistem saraf, dan ini juga berdampak terhadap banyak aspek, katakanlah terkait dengan daya tahan, imunitas, dan sebagainya. Para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah ke nomor berapa ya Mas Yuda ya? Ke nomor 6 ya. Ke nomor 6. Yang jadi terakhir kebiasaan mencium tangan orang tua. Ya, kemarin kita udah cerita tentang kebiasaan yang berdampak ya. Kita mulai kemarin sudah kita bahas ucapkan salam umpamanya, itu dampaknya apa saja, senyum, dampaknya apa saja, menunjukkan hormat pada orang ketika kita melewati dan sebagainya, memberikan ucapan ucapan selamat ya, dan istilahnya mencium tangan orang tua. Nah, para pendengar yang berbahagia, kita akan lanjutkan ya yang ke-7 berarti ya, yaitu kebiasaan memberikan ucapan selamat. Artinya kalau umpamanya ini pelajar nih Mas Yuda ya, kita punya teman, teman kita ulangannya dapat nilai bagus. Nah, kalau kita mengucapkan selamat, luar biasa ya, kita dekati dia, bersalaman ya. Atau ada suatu kompetisi, ada sang juara, lalu kemudian pada sang juara, baik kita kenal atau tidak kenal, lalu kita ucapkan selamat. Nah, memang yang bagus adalah bertemu langsung ya. Gimana kalau kita ucapkan selamat hanya lewat WA gitu ya? Ya mungkin ada manfaatnya, namun tidak bisa maksimal, karena sekali lagi kinerja otak akan lebih maksimal kalau kita berinteraksi secara yang kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Para pendengar Irama M yang berbahagia, pada saat orang mengucapkan selamat, sesungguhnya yang muncul dalam diri orang itu, dia ini kemudian memiliki ungkapan kesyukuran atas sukses orang lain ya. Jadi kalau Mas Yuda mengucapkan selamat, kan sebenarnya kan Mas Yuda bersyukur. Namun bersyukur atas kebaikan yang diterima oleh orang lain. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya tentu saja melatih kita untuk senantiasa berpikir
positif atau negatif? Positif tentunya. Berpikir positif. Nah, Iya. pada saat kita terlatih berpikir positif, maka inilah yang kemudian menjadikan seseorang ini memiliki keyakinan pada harapan, menjadikan seseorang ini memiliki yang namanya rasa percaya diri. Nah, ini juga menjadikan seseorang punya ketegaran yang bertambah. Artinya apa? Kalau kita membiasakan mensyukuri dengan cara mengucapkan selamat, maka sesungguhnya itu adalah kita sedang melatih dalam kondisi kita yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik, keyakinan pada harapan dan ketegaran. Bahkan pada saat kita mengucapkan selamat kan pasti kita dalam tanda petik ini kan iri nang positif terhadap prestasi orang gitu kan. Oh, dia punya prestasi kita. Nah, ini juga menjadikan kalau kita mengucapkan selamat maka kita berorientasi pada prestasi. Nah, dalam konteks otak maka situasi tadi itu akan menjadikan jaringan sel otak ini akan lebih aktif gitu ya. Ingat, sel otak ini ada penghubungnya ya. Ada dendrit ya, lalu di dalam dendrit ada neuron, kemudian ketika dia bertemu dengan jaringan antar sel yang lain ada sinap di sana. Nah, ketika orang punya dorongan positif maka jarak sinap itu akan semakin kecil, artinya saling lebih berdekatan. Nah, pada saat berdekatan itu maka muncullah gelombang elektromagnet yang menjadikan jaringan sel otak itu semakin kuat, semakin bagus, dan ini tentu saja akan berdampak kepada stamina yang bagus, kemudian juga kita memiliki jumlah jaringan yang bagus, yang lebih banyak. Lalu apa? Ini juga menambah jaringan sel otak. Lalu apa dampaknya? Dampaknya meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas. Nah, kalau orang tidak punya kreativitas, apa yang terjadi Mas Yuda? Ya, kan berpikirnya jadi sempit gitu kan. Iya. Nah, kalau orang berpikir sempit, apa yang terjadi? Nah, inilah yang menjadikan beberapa anak-anak kita mudah putus asa, mudah fatalis, menyerah pada keadaan karena apa? Karena dia kreativitasnya tidak ditumbuhkan gitu ya. Maka pada saat kita melatih dengan kebiasaan bersyukur terhadap karunia Tuhan yang diberikan pada orang lain, maka ini terkait juga pada kualitas jaringan sel otak yang semakin kuat dan menjadikan kreativitas inovasi. Nah, ingat di era yang seperti sekarang ini para pendengar Rahim yang berbahagia, yang namanya kompetisi persaingan di era global, baik terkait dengan pendidikan, baik terkait dengan dunia pekerjaan, maka inovasi dan kreativitas ini sangat menentukan. Oleh karenanya membiasakan mengucapkan selamat adalah satu cara yang efektif gitu ya. Itu yang ke-7 ya Mas Yuda ya. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu kebiasaan melatih diri mendengarkan saat orang lain bicara gitu ya. Ini memang tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita hadir di dalam pertemuan itu, kadang-kadang pertemuan itu hanya dalih untuk pindah bermain game, bermain WhatsApp gitu kan. Kadang-kadang nggak peduli yang bicara, yang bin rapat sedang ngapain gitu. Nah, kalau kita tidak melatih diri mendengarkan saat orang lain bicara, maka sesungguhnya kita cenderung berorientasi pada diri sendiri ya. Artinya apa? Artinya kita tidak mengembangkan yang namanya kepekaan sosial. Artinya apa? Artinya kita kemudian terjebak kepada orientasi pada kekinian dan kepada kedirian gitu ya. Mereka yang kemudian terbiasa fokus pada kedirian, fokus pada egonya, apa yang terjadi ketika dia tidak punya kepekaan, maka ya otomatis dia minim sifat kepeduliannya. Maka yang terjadi adalah jaringan sel otaknya kan tidak berkembang gitu kan. Makanya beberapa kisah menceritakan ketika kalau kita mendengar, menyaksikan beberapa testimoni mereka yang pernah mengalami kondisi yang sulit, kecelakaan dengan luka yang luar biasa, bahkan dianggap sudah meninggal, namun ketika di dalam pikirannya keinginan yang kuat agar ingin hidup yang lebih baik, untuk mensyukuri kehidupan, ada dorongan
dan dorongan itulah yang menjadikan dia lebih memiliki kesadaran, dan dorongan itulah yang kemudian menjadikan dia bisa lebih sadar, dan yang tadinya dianggap meninggal ketahuan oh ini ternyata masih hidup. Nah, pada intinya pada saat kita ini terbiasa fokus pada diri kita, maka kita menjadi memiliki yang namanya kelemahan karena orientasi kita tidak ke arah bertindak ya, dinamis. Kita cenderung pasif. Itu yang pertama. Nah, pada saat pasif tentu saja tadi saya sampaikan, maka sinap atau jaringan antar sel itu akan menjauh gitu, karena ya nggak ada orientasi keluar. Lalu apa yang terjadi? Lama-lama semakin jauh hubungan antar sel jadi terputus. Nah, inilah menjadi awal di mana kemudian berkurangnya jumlah jaringan pasti akan berdampak pada banyak hal. Apa saja yang bisa berdampak? Tentu saja terkait dengan kualitas kecerdasan. Para penari irama yang berbahagia, ada kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa selain kita mengenal adanya kecerdasan atau quotient, ada intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Namun yang perlu juga dipahami yaitu ada kita perlu yang namanya pemahaman tentang penalaran. Jadi ada penalaran di bidang sains, di bidang intelektual, ada penalaran di bidang emosional, sosial, ada penalaran di bidang spiritual. Nah, ketika kemudian jaringan sel otak ini minim jumlahnya, maka kesulitan kita memahami yang namanya penalaran. Baik di tingkat penalaran spiritual, penalaran emosional maupun penalaran intelektual. Nah, kalau ini kemudian terjadi tentu saja berdampak pada kualitas daya ingat, kualitas kecepatan memahami, kualitas untuk cepat mengerti, karena deteksi terhadap data yang ada itu jadi tidak disupport oleh energi, karena pada saat orang hanya berorientasi pada dirinya, maka sistem energinya itu jadi tidak muncul ya. Ibarat kalau lampu ini Mas Yuda ya. Jadi lampu itu tidak memancar dengan kuat, namun redup gitu. Nah, kalau redup ya otomatis tidak banyak yang bisa dilihat. Nah, kebiasaan tidak melatih ketika orang yang berbicara ini juga akan menjadikan, nah ini yang efek lebih lanjut nih Mas Yuda, yang kemudian jadi dampak berikutnya, yaitu dampaknya adalah kita bisa, sekali lagi, kita bisa terjebak kepada kita jadi diperbudak oleh teknologi ya. Ketika kita harus bersifat memperhatikan orang, ketika kita harus menghormati orang, kita kemudian lebih asik dengan data kita, dengan tayangan yang ada di HP kita, maka ini menjadikan dia itu diperbudak oleh teknologi. Ada lagi yang disebut sebagai diperbudak oleh sampah-sampah informasi yang belum tentu bermanfaat. Ini yang kemudian hal yang sebenarnya tidak sepele ini Mas Yuda ya. Jadi kalau umpamanya Mas Yuda membawa karung isinya sampah, setiap ada sampah di bawah apa yang terjadi? Berat itu ya. Yang kedua apa lagi? Berbau gitu kan. Lalu membawa penyakit juga kan. Penyakit. Ya. Ketika sampah dibawa mungkin ada lalat yang ikut, ada yang lainnya ikut. Itu sama dengan ketika kita katakanlah membuka konten-konten apapun tanpa kita tidak ngerti tujuannya. Itu bukan sekedar hanya buka, namun berapa kali tuh yang dilihat, berapa ratus yang dilihat, bahkan berapa yang dilihat, itu jadi sampah-sampah informasi. Ya, jadi kalau kita kemudian membawa sampah-sampah informasi yang tidak ada gunanya, tentu saja ini akan mengurangi kapasitas kita ya. Ya kayak laptop, kayak HP kan ada RAM-nya, kalau terjenuh RAM-nya jadi lambat ya. Jadi meskipun RAM-nya 8, namun karena terlalu banyak ya jadi lambat. Nah, para penari irama yang berbahagia,
ada lagi hal yang kemudian berdampak pada dampak dari ketika kita punya kebiasaan enggan memperhatikan orang, yaitu kita jadi istilahnya tidak paham memahami situasi, atau lebih fokusnya kita tidak ngerti bagaimana menyusun skala prioritas ya. Katalah hadir di pertemuan, berarti apa? Oh, berarti prioritasnya adalah saya hadir dan saya perlu mengetahui ya apa yang menjadi tugas saya mengikuti pertemuan. Kalau itu belajar, saya hadir di ruang kelas dan saya fokus untuk mengetahui ilmu yang sedang saya pelajari, persoalan yang ada di dalam ilmu itu dan bagaimana saya temukan jawabannya. Nah, kalau orang kemudian tidak terbiasa berorientasi fokus, maka yang terjadi tadi kesulitan menyusun prioritas. Mana yang penting, mana tidak, jadi tidak ngerti gitu kan. Nah, kalau orang tidak memahami skala prioritas, maka pasti dia akan kesulitan di dalam mengambil keputusan ya, atau decision making. Makanya kebiasaan memperhatikan ini selain juga berdampak terkait dengan ya kualitas sel otak, namun juga membangun karakter kan, membangun kepribadian yang lebih positif ya. Oleh karena sekali lagi para pendengar Rama FM, ini juga menjadi hal yang ya mungkin sepele gitu, namun tidak jadi sepele kalau kita sudah mengerti dampaknya. Cuma sayangnya nih Mas Yuda, dampaknya ini butuh waktu gitu ya. Katakanlah kalau Mas Yuda tiap hari kalau makan lauknya sate, makanya gitu kan, ya kan nunggu waktu berapa tahun untuk sakit jantung ya. Tapi kan itu sesuatu yang pasti kan, ketika kemudian kita artinya sesuatu yang cenderung bisa ke arah sana. Kalau kita ya tiap hari makan yang kolesterolnya tinggi kan, ada penyumbatan dan sebagainya. Nah, memang ada dampak yang tidak instan, namun itu akan muncul pada saatnya nanti ya. Oleh karenanya kita perlu waspada. Nah, kemudian yang ke-8 para pendengar RMM yang berbahagia, ada yang disebut dengan kebiasaan melanggar aturan publik gitu ya. Katakanlah membuang sampah sembarangan ya. Kemudian ini era sekarang ada edukasi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian nggak peduli gitu kan, nggak pakai masker, kalau perlu dipamer-pamer kan saya nggak pakai masker bawahnya gitu kan, saya tetap sehat gitu. Nah, atau juga katakanlah ini pasti traffic light, lampu merah itu ya sudah, ketika kemudian tidak peduli ya sudah, lampu merah dilanggar itu dah. Nah, memang pada saat kita melakukan tindakan itu seolah-olah nggak ada efek jangka panjangnya. Saya ingin mengingatkan para pendengar Rama FM bahwa di dalam sistem otak kita, tadi saya sudah sampaikan, ada elemen-elemen, ada otak kanan, ada otak kiri, ada kecerdasan intelektual, emosional. Nah, sistem di dalam otak kita ini sesuatu yang baik itu tetap bernilai baik, karena sejak awal kita diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, otak kita ini sudah dalam tanda petik itu paham warna gitu kan, mana yang baik mana yang buruk itu ada gitu kan. Artinya pada saat kita melanggar aturan publik, sebenarnya dalam hati kecil itu ada sistem otak yang memberikan warning, ini salah, ini tidak pas, ini tidak pas. Namun kita kemudian mencoba menutupi, mencoba istilahnya membungkam suara hati nurani kita, mencoba untuk melakukan tindakan yang kemudian menciptakan konflik di dalam batin kita. Nah, memang itu sepele itu, namun ketika melanggarnya berkali-kali pula kemudian kita sedang mengumpulkan yang namanya konflik di dalam sistem pikiran dan hati kita. Apa yang terjadi? Nah, sama, yang namanya konflik itu pasti panas atau dingin tuh Mas? Panas. Ketika konflik itu konversinya panas, otomatis nanti ingat sel otak itu didominasi oleh komponen yang
cairan ya. Jadi konon para pakar menegaskan bahwa 80% sel otak manusia itu cairan. Nah, kalau kemudian kita mengumpulkan sekian banyak konflik gitu kan, apa yang terjadi? Maka ada proses yang membuat sel otak kita jadi kacau. Nah, ini juga nanti berdampak pada apa? Nah, kalau kacau maka jaringannya jadi kacau pula. Bisa-bisa jaringan jadi terputus. Apalagi, nah ini apalagi kalau tadi konflik itu kemudian menjadi akumulasi yang berdampak pada sumbatan di dalam jaringan sel otak. Nah, oleh karenanya kadang-kadang akumulasi dari perilaku melanggar aturan publik itu nanti lama-lama orang jadi hidup di dalam kepura-puraan. Karena terbiasa melakukan konflik batin gitu kan, yang benar dan yang tidak benar di satu-satuin, dan ini juga pasti berdampak pada kepribadian yang tidak tumbuh dengan baik. Apa yang terjadi? Kepribadian liar, tak terkendali, dan itulah menjadikan perilaku ini berdampak pada downgrade tadi. Kualitasnya turun dari kualitas otak manusia Homo sapiens menjadi otak mamalia ya. Makanya di dalam agama ada istilah, kalau kita nggak berhati-hati maka kita bisa lebih jelek dari bisa seperti hewan, bahkan lebih jelek dari itu ya. Hewan itu mamalia, di sini maksudnya di bawah itu adalah reptil. Oleh karenanya kalau kita kemudian terbiasa menjaga aturan publik, terbiasa menghormati etika di dalam kehidupan sehari-hari, etika masyarakat, etika bernegara, etika berlalu lintas, maka itu juga merupakan cara kita untuk kemudian kita menjaga strata otak kita tetap pada otak yang Homo sapiens, yaitu otaknya manusia. Nah, kalau kita kemudian terbiasa menjaga diri kita sebagai otak manusia, maka kita akan punya yang namanya kualitas pengendalian diri yang bagus ya, punya kepribadian yang bagus, punya karakter yang bagus. Kenapa? Karena kita menjaga perilaku kita tetap di otak manusia. Karena kalau tidak hati-hati tadi menjadi perilaku otak hewan gitu kan, yang menciptakan kecemasan, ketakutan, mengerikan, mengancam dan sebagainya. Oleh karenanya melanggar aturan publik sesungguhnya punya dampak yang luas terhadap pribadi maupun otak kita. Kemudian yang ke-9, para pendengar Irama FM yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya mencoba mengambil dari beberapa referensi ya. Referensi artinya ada bacaan, ada juga kajian, ada juga yang pernah diteliti oleh beberapa orang, yaitu mendengarkan karawitan. Jadi mungkin kalau karawitan maksudnya ya gamelan dia, bunyi gamelan. Para pendengar yang berbahagia, saya ingin sampaikan bahwa gamelan atau karawitan sebagai budaya Jawa ini sesungguhnya menggambarkan karya yang tidak sederhana ya Mas Yuda ya. Karena kita bisa pahami gamelan itu dikenal sudah sangat lama gitu kan. Bahkan di Porojokan kita mengenal ada yang namanya gamelan Munggang yang ya konon usianya sudah ada sejak, karena itu gamelannya itu dari Kasunanan Surakarta di Museum Tosanji itu tahun 1840. Nah, di tahun itu orang sudah bisa menemukan teknologi metal dengan ukuran tertentu, bentuk tertentu, bisa mengeluarkan suara-suara yang berbeda-beda. Artinya ada teknologi yang luar biasa di era itu kan. Mungkin di tempat lain yang diketahui teknologi hanya sekedar menggunakan bahan-bahan alami ya, kita mengenal dari bambu, dari kayu kan begitu. Nah, pada saat kita istilahnya senang dengan karawitan, mendengarkan bunyi-bunyian dari metal, bunyian dari metal itu mengeluarkan frekuensi, dan ketika frekuensi itu beraneka ragam dan kemudian mengarah kepada irama, maka ini menjadi sesuatu yang bagi tubuh kita menjadi asupan untuk sistem energi kita. Nah, sistem energi ini tentu saja berkaitan pula pada saatnya nanti terkait dengan kualitas otak ya. Jadi ibarat kalau kita punya alat yang menggunakan batu baterai, kalau batu baterainya voltasenya rendah kan
ya tidak maksimal ya, seperti senter itu kan kalau voltasenya mulai turun ya berbeda dengan ketika masih maksimal. Nah, ketika kita kemudian mendengar karawitan, maka sistem tubuh kita ini berinteraksi dengan bagus. Ingat, tubuh kita ini berbagai macam komponen tubuh kita juga memberi frekuensi, dan frekuensi itu menjadi nyaman kalau kita mendengar karawitan. Nah, pada saat kita kemudian dalam kondisi yang nyaman, maka istilahnya energi tubuh itu jadi stabil. Nah, ketika energi tubuh jadi stabil, maka seluruh fungsi terkait dengan jaringan darah, sistem saraf, yang itu juga dikendalikan oleh otak, itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan lancar, berjalan dengan fungsinya itu secara maksimal. Nah, artinya ini juga akan menjaga kualitas dari otak. Artinya penurunan jumlah sel otak itu bisa dijaga, tidak kemudian berlebih ya. Kemudian jaringan sel otak satu dan lain itu tetap terjaga. Oleh karenanya meskipun itu seperti budaya yang mendengar karawitan kan itu budaya, namun sebenarnya tidak sekedar mendengar yang kemudian kita jadi nyaman, namun ada korelasinya. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu kan saya sudah cerita tentang bagaimana emosi itu kan ada tingkatannya berapa hertz. Oleh karenanya sekarang banyak pakar yang sudah mulai menjadikan kajian tentang frekuensi, gelombang elektromagnet, pancaran energi tubuh sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan banyak aspek kesejahteraan. Kemudian yang ke seluruh para pendengar yang berbahagia, kebiasaan berpamitan nih. Jadi kalau masih sudah dari rumah umpamanya mau bepergian gitu kan, sudah terbiasa sejak kecil sebelum berangkat pasti berpamitan gitu. Nah, boleh jadi ini adalah etika, namun sesungguhnya bukan berhenti di situ. Ketika kita berpamitan, katakanlah Bapak Ibu mohon doa restu mau berangkat ke sekolah gitu. Jadi kalimat itu direkam dengan bagus oleh otak. Artinya apa? Ketika kita bersentuhan dengan tangan-tangan yang penuh kasih sayang, maka pada saat kita bilang berpamitan, maka target itu jadi target yang kuat direkam oleh otak. Saya hari ini berangkat, tubuh saya, diri saya ingin sekolah agar saya cerdas, agar saya pandai. Nah, demikian pula pada saat kita berpamitan, saat kita bekerja, saat kita mau beraktivitas apa saja, mau berdagang, mau di pasar, mau mencari penghasilan atau melakukan tugas-tugas lain. Ketika kita berpamitan, maka target itu direkam dengan kuat oleh otak. Nah, pada saat kita merekam target itu, maka apa yang terjadi? Kita jadi fokus ketika kita melakukan target itu ya. Ketika belajar jadi fokus, ketika bekerja jadi fokus gitu ya. Oleh karenanya meskipun ini nampaknya etika, namun ini melatih fokus. Nah, fokus itu sesungguhnya menjadi hal yang memang perlu dilatih gitu ya. Kita paham ketika orang ini tidak terbiasa fokus, pikirannya kemana-mana gitu kan. Makanya beberapa penyakit ini bisa muncul ketika kita tidak bisa fokusnya. Nah, pada saat kita bisa fokus, maka yang terjadi adalah kita memperkuat jaringan sel otak kita. Karena apa? Kita punya target yang jelas. Sehingga apa? Sehingga sel otak kita biasakan untuk berorientasi pada pola-pola yang sifatnya sistematis, pola-pola yang terkait dengan apa yang dirancang dari awal. Dan ini pula yang menjadikan kalau kita terbiasa berpamitan, maka kita terbiasa untuk berpikir mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan kita ngerti target, mengerti tujuan. Nah, ini di dalam dunia manajemen modern menjadi penting. Kebiasaan merencanakan, melaksanakan, dan mengarah pada tujuan. Oleh karenanya, sekali lagi berpamitan itu seolah-olah etika, namun sesungguhnya ada hal yang lain yang lebih positif. Nah, ada juga para pendengar yang berbahagia pada saat kita berpamitan, utamanya untuk anak sekolah ini Mas Yuda yang
yang ketika berpamitan mencium tangan orang tua. Apa yang terjadi pada saat dia mencium dan berpamitan? Maka sepanjang dia tidak di rumah, artinya entah itu dia di sekolah atau tugas yang lain, maka di dalam pikiran dia orang tua itu hadir di dalam pikiran, di dalam otak. Nah, ini berdampak pada rasa nyaman dia, berdampak pada bahwa dia memiliki perasaan tidak sendiri, ada kehadiran orang tua di dalam dia melaksanakan tugas-tugas. Maka efeknya adalah dia memiliki rasa percaya diri yang lebih bagus, dan ini otomatis kalau orang punya rasa percaya diri, dia bisa merasakan istilahnya belajar itu jadi sesuatu yang dia senang gitu ya, tidak jadi beban gitu ya, karena ada passion di sana gitu kan, ada sesuatu yang bisa dinikmati karena dia mulai punya perasaan yang yang nyaman. Makanya mereka yang anak-anak kita yang terbiasa berpamitan, insya Allah ketika dia belajar dia lebih tahan, dia tidak mudah ngantuk, tidak mudah tergoda untuk mengganggu temannya, tidak mudah tergoda untuk kemudian mengalihkan pandangannya untuk hal yang tidak pas. Mungkin ada pertanyaan Mas Yuda? Ya, ini ada yang udah bergabung ya, langsung aja dibacakan dari Andi ya di Bayan ya. Tips yang mudah ya untuk membiasakan diri hal-hal yang positif pada otak dan kepribadian, Pak. Minta tipsnya ini. Ya, Mas Andi yang di Bayan. Terima kasih Mas Andi telah bergabung di malam hari ini. Jadi kalau kemudian tipsnya apa sih gitu kan? Tipsnya. Nah, nanti kita sampaikan, namun tidak ada salahnya biar Mas Andi juga paham. Ada banyak tips yang istilah saya ada, tentu saja yang tadi kami sampaikan itu kan menjadi hal yang mari kita biasakan gitu kan. Dengan hal tadi itu tipsnya itu ya. Hanya saja tip-tip tadi perlu dibantu dengan beberapa metode. Yang pertama apa Mas Andi? Jadikanlah kita ini membiasakan diri kita itu memiliki yang namanya orientasi aktivitas dengan target yang jelas. Jadi jangan sampai hari-hari kita, waktu-waktu kita yang akan kita lalui itu tanpa ada rencana dan target kita. Pastikan kita berorientasi pada rencana. Jadi dengan kita memiliki pemahaman yang kuat terhadap tujuan, terhadap gambaran dari yang kita lakukan, maka yang terjadi otak kita lebih terjaga. Jadi orientasi pada target, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang juga menjadi tip yang juga sangat membantu kualitas otak kita adalah kita harus pandai untuk segera meletakkan beban atau hal-hal yang itu bisa mengganggu pikiran kita dan hati kita. Katakanlah kita ya manusiawi, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita sakit hati, kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kadang-kadang kita mengalami kekesalan, kadang-kadang kita terjebak untuk memiliki kebencian, kejengkelan dan segala macam gitu kan. Nah, itu adalah istilahnya hal-hal yang harus kita pandai untuk meletakkan beban. Karena itu jadi membebani ya. Karena kalau kita tidak kita letakkan itu nanti terus membuat kita terus konflik dan otak kita pasti terganggu. Makanya bagaimana cara meletakkan beban terkait hal itu adalah kita harus pandai menemukan hikmahnya. Jadi menemukan hikmah ini tentu saja jangan cara kita ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk ya kalau bahasa agama kan di Islam itu ada yang namanya tafakur, iktikaf. Itu adalah cara kita untuk dalam diam itu kan untuk menemukan hikmah-hikmah. Nah, pada saat kita bisa menemukan hikmah, maka yang tadinya kita berpikir, oh ini buat saya kecewa, oh ya ini ada hikmahnya buat saya tegar. Oh ini saya jadi sedih. Teman kita bilang, oh ini menjadi saya lebih lebih kokoh. Ini buat saya menjadi menderita. Oh ya, saya berarti paham bahwa saya ini sesungguhnya memiliki kemampuan untuk bangkit. Nah, setiap kita pandai atau dengan cepat menemukan itu, maka insya Allah itu akan terjaga.
memang ini perlu latihan nih ya, perlu latihan. Katakanlah kok saya ini jadi mudah marah ketika disuruh gitu kan, disuruh orang tua, disuruh guru. Nah, coba perhatikan di mana alat kemampuan kita untuk mereduksi marah itu ya. Oh ya, saya bisa mereduksi marah saya mungkin tadinya 1 jam baru hilang gitu ya. Nah, kalau bisa lebih cepat lagi gitu ya, tidak jam namun menit. Nah, kita perlu kiat-kiat, banyak kiat ya, banyak kiat. Yaitu apa? Umpamanya melihat dari sisi positifnya gitu ya. Nah, sekali lagi ini memang perlu keterampilan. Mungkin suatu saat kan kita bahas kiat-kiat untuk segera menemukan hikmah. Katakanlah mohon maaf umpamanya ada teman kita itu kan yang ya kebiasaannya kalau ngomong itu nyelekit umpamanya gitu kan. Padahal itu kan teman tiap hari ketemu umpamanya, apalagi kalau teman sekerja, apalagi teman sekelas. Makanya kalau kita sudah punya a priori paling-paling ketemu dia seperti ini gitu kan, malah kita sebenarnya dalam kondisi negatif. Namun kalau kemudian kita punya kiat, oh iya teman itu waktu kecil pasti rupanya menyenangkan gitu kan. Pasti kalau dia kecil ya wajahnya menyenangkan dan boleh jadi dia masih jadi anak-anak gitu ya, nggak perlu terlalu dipikirkan. Nah, ini adalah kiat-kiat untuk kita tidak berlama-lama di dalam kondisi yang membebani. Nah, namun ini memang perlu keterampilan. Kemudian Mas Andi, ada satu yang juga yang mungkin bisa membantu untuk kita menjaga tadi. Begitu ada kesempatan melakukan hal kebiasaan yang positif itu lakukan. Sekali lagi, begitu ada kesempatan melakukan hal yang positif maka lakukan. Contoh umpamanya tadi kita udah cerita, katakanlah minggu yang lalu umpamanya kita udah sampaikan ketika kita merendah di hadapan orang, ketika kita lewat, maka saat merendah itu sesungguhnya kita sedang meningkatkan kapasitas jumlah ya jaringan sel otak. Jadi kalau kita membiasakan beretika di hadapan orang tua, di hadapan negara, di hadapan pemerintah, di hadapan siapapun, maka tentu saja ini menjadi cara kita menjaga tadi. Memang kita kadang-kadang tergoda, kalau sang lawan ini kan nggak ada yang lihat gitu kan, kalau sang itu kan nggak ada yang menilai. Tapi yakinlah, demi otak kita yang bagus, lakukanlah setiap ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Jadi kadang-kadang ada budaya, ada kebiasaan yang sesungguhnya itu bukan sekedar istilahnya retorika, etika, namun kadang-kadang sesungguhnya itu bagian yang berdampak bagus pada kualitas kualitas otak. Tentu saja nanti akan kita bahas hal-hal yang juga ada manfaatnya pada sisi yang akhir nanti. Itu Mas Yuda. Untuk Mas Andi, sekali lagi terima kasih Mas Andi pertanyaan untuk malam hari ini. Dan ini masih ada satu lagi, langsung aja dibahas saja. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam ya. Dari Mbak Tira di KDS ya, Kudus apa? Izin bertanya ya, berapa lama waktu yang diperlukan oleh otak agar suatu kebiasaan atau program baru yang ditanamkan agar menjadi suatu kebiasaan yang otomatis? Terima kasih. Ya, Mbak Vira. Mbak Tira ya. Tira. Ya, terima kasih pertanyaan Mbak luar biasa. Jadi kemampuan kita untuk menjadikan apa yang dipahami oleh otak kemudian kita lakukan sebagai bentuk yang kemudian jadi pembiasaan memang relatif. Memang itu relatif, tidak bisa kemudian muncul sebagai bentuk kecerdasan. Saya ambil contoh begini Mbak Tira. Berapa waktu yang diperlukan ketika kita berlatih untuk bisa naik sepeda motor gitu kan, atau naik sepeda kan. Nah, pasti masing-masing orang akan berbeda. Namun sekali lagi, pada saat kita belum bisa naik sepeda, pasti kita rasanya kok ribet banget gitu kan. Namun pada begitu kita sudah bisa naik, otomatis gitu kan, tangan harus ngapain, kaki harus ngapain, pandangan kita harus ngapain. Nah, di sana ada kecerdasan yang sesungguhnya ada di bagian anggota tubuh kita. Kecerdasan di tangan sehingga kita refleksnya jalan, kecerdasan di kaki refleksnya jalan, dan itu semuanya dikendalikan oleh otak. Nah,
kalau ditanya berapa waktu pasti kembali sangat relatif gitu ya. Sama juga umpamanya kita mau berenang nih Mas Yuda ya. Umpamanya Mas Yuda membaca teori berenang, mungkin membacanya hanya butuh waktu 10 menit gitu ya. Ketika ketemu dengan air kira-kira langsung bisa berenang atau tidak? Tidak, latihan dulu artinya. Ada satu proses itu ya. Nah, makanya beberapa kalau disebut dengan berapa waktu menjadi hal yang sangat relatif. Namun ada beberapa hal yang bisa mempercepat. Yang pertama, kalau kita punya keyakinan yang kuat terhadap orientasi target, artinya kita terbiasa punya target, kita punya kebiasaan punya cita-cita. Katakanlah pelajar, saya punya target tahun ini rata-rata pelajaran saya sekian nilainya. Ya, maka itu akan cepat. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk fokus. Nah, berbeda dengan yang tanpa target ya, sehingga hanya main game saja. Nah, ini faktornya di situ. Nah, kemudian yang kedua yang juga mempercepat agar apa yang dipahami otak itu menjadi kebiasaan adalah dengan memahamkan diri bahwa kita ini punya tanggung jawab pribadi masa depan. Nah, sekali lagi melatih diri kita punya tanggung jawab pribadi masa depan, siapapun itu. Tanggung jawab pribadi itu kan tidak berlaku hanya untuk pelajar, siapapun kan. Kita punya tanggung jawab pribadi. Orang-orang yang berapapun usianya kan punya tanggung jawab pribadi ya. Ke depan harus ngapain. Nah, kalau kita punya kebiasaan merencanakan tanggung jawab pribadi masa depan tentang kualitas kita, tentang kondisi kita, tentang apa sih yang bisa lebih baik lagi dari kita, ini membantu untuk menjadikan apa yang kita biasakan itu jadi lebih cepat. Oke lah, umpamanya kita untuk tadi kan contohnya masih anak-anak gitu kan. Kita sekarang ada yang dewasa, yang tua-tua. Katakanlah usia udah 50, udah 60. Oh iya, saya punya tanggung jawab dari masa depan apa gitu ya. Masa depan mereka yang udah 60 kan fokus bagaimana kembali ke kampung akhirat, bagaimana kembali ke Sang Pencipta. Berarti apa? Oh, saya harus punya kebiasaan, katakanlah untuk yang muslim, oh saya harus punya kebiasaan tidak hanya sekedar sholat 5 waktu. Saya tambah sholat sunnah gitu kan, baca Quran juga dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah berorientasi pada jangka panjang, maka ini membantu tadi bagaimana itu menjadi satu kebiasaan yang kuat. Jadi hal itu Mbak Tira, yang bisa membantu untuk bagaimana yang dipahami oleh otak itu menjadi sesuatu yang bisa terimplementasi. Hanya saja memang dalam beberapa hal kalau kita bicara tentang target, salah satu yang mempercepat adalah target itu harus ditulis, jangan sekedar dijadikan doa, ditulis gitu ya. Karena pada saat kita punya kebiasaan melihat, oh ya saya punya target, katakanlah pelajar, saya tuliskan tahun 2020 rata-rata pelajar nilai pelajaran saya 8. Setiap hari melihat tulisan itu, maka itu akan juga membantu. Jadi target itu tidak hanya di awang-awang, tidak hanya di dalam doa, namun diungkapkan dalam bentuk tulisan yang setiap hari kita lihat, dan itu adalah cara untuk mengafirmasi diri kita. Makanya saya sarankan pada anak-anak yang sedang belajar, jangan sampai yang dipasang di tembok kamar, dipasang di almari belajar itu sekedar jadwal yang besar. Jadi yang dipikirkan tuh jadwal itu tertekan itu, tapi tulislah tentang target, tentang cita-cita, tentang rencana sekian tahun ke depan. Jadi dia nanti akan berorientasi. Jangan kemudian ditulis sekedar jadwal tulis besar-besar. Jadwal bolehlah, namun enggak usah ditulis besar-besar. Dan itu beberapa cara yang mungkin ada manfaatnya untuk Mbak Tira. Itu Mas Tira. Ya, terima kasih sekali pembahasannya mengenai pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Dan untuk materi kita kali ini langsung aja kita masuk ke subbahasan ya. Nah, ini apa yang sebaiknya dihindari agar otak tetap terjaga dengan baik? Ya, para pendengar Mahim, sekali lagi sebelum kita membahas apa sih yang harus dihindari ya, saya ingin sampaikan memang sangat banyak sebenarnya budaya, kebiasaan yang berdampak pada otak, baik dampak positif maupun
dampak negatif. Mungkin saya akan sampaikan dulu ya Mas Yuda, Ya. beberapa kebiasaan yang mungkin bermanfaat yang ke 11 ya. Yang ke 11 yaitu yaitu adalah kita sesegera mungkin menunaikan kewajiban pada negara. Sekali lagi, kalau kita punya kewajiban pada negara, kalau anak sekolah sesegera mungkin menunaikan apa yang ditugasi oleh sang guru. Kalau seorang mahasiswa sesegera mungkin melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, maka kalau kita terbiasa menunaikan kewajiban itu sesegera mungkin, ini nanti berdampak pada bahwa kondisi pikiran bawah sadar kita terjaga dari hal yang sifatnya membebani ya. Katakanlah umpamanya ada beban yang ya, kalau pelajar itu mungkin bebannya harian gitu kan, tugas harian mingguan. Tapi ada yang namanya tugas beban tahunan itu. Contoh umpamanya kewajiban orang pada negara, umpamanya bayar pajak gitu kan, bayar pajak kendaraan atau pajak PB. Kalau kendaraan pasti ada waktunya. Namun pada saat kita terbiasa, oh ya saya punya tanah, punya tempat tinggal, kalau kita segera membayar pajak, maka sebenarnya kita sudah, pikiran bawah sadar kita ini langsung sudah diringankan dari beban yang terus menghantui. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau kita ini sudah terbiasa melepaskan kewajiban kita dengan menunaikannya, maka kondisi ini akan menjadikan, istilah saya adalah gelombang alfa di otak itu menjadi sesuatu yang mudah diciptakan ya. Gelombang alfa ini berdampak pada kemampuan otak untuk berpikir jernih, menjadikan otak bisa berpikir untuk lebih tenang, dan ini tentu saja akan bagus untuk banyak hal. Nah, berbeda dengan kita terbebani, berbeda dengan kalau kita kemudian memiliki bayang-bayang yang kemudian buat kita terhantui. Apa yang terjadi? Kita jadi berpikirnya keruh ya, berpikirnya tidak bisa jernih. Apa yang terjadi? Reaksioner, temperamental, menjadi sesuatu yang mudah terjadi. Nah, oleh karenanya kalau kita membiasakan melakukan menunaikan tugas, maka ini juga berdampak pada adanya keseimbangan di dalam sisi otak kita, karena tidak terbebani kanan kiri kita dengan sesuatu hal yang mengganggu. Dan ini tentu saja berdampak pada apa? Pada keseimbangan hormonal. Berdampak apa saja? Pada kualitas imunitas tubuh gitu kan. Dan berdampak apa saja? Ya insya Allah kalau imunitas tubuh bagus, kelenjar bagus, keseimbangan hormonal bagus kan, ya istilahnya menjadi kita jadi lebih cenderung untuk apa? Ya awet muda ya kan. Kalau usianya ya semuanya sih Tuhan menentukan, namun ini jadi upaya kita untuk ya moga-moga jadi berumur panjang dan sehat. Nah, kemudian yang ke-12 ya, yaitu kebiasaan mengungkapkan kekaguman. Jadi mengungkapkan dalam arti bukan lebay ya, tidak berlebihan. Pada saat kita melihat sesuatu yang bagus, yang indah, yang menakjubkan, lalu kita mengungkapkan, lalu kita mencoba untuk menikmati bagaimana kehebatan itu. Ini nanti berdampak pada banyak hal. Pada saat kita katakanlah kita memasuki tempat yang di sana ada teknologi yang canggih, kita wah hebat, alhamdulillah. Lalu kita cermati itu. Nah, ketika kita mengungkapkan kekaguman kita, ini nanti akan berdampak pada apa? Yaitu kita memiliki yang namanya gelombang nyamannya itu bagus banget ya. Katakanlah kita juga, kalau kita yang ngerti seni, umpamanya melihat suatu tarian, kita berlatih seni dengan melihat lukisan. Nah, pada saat kekaguman itu muncul, maka tadi gelombang nyamannya itu akan dominan. Nah, dengan itu pula maka ini akan memperkuat jaringan otak untuk terbiasa kuat itu ya. Karena apa? Kekaguman itu memperkuat jaringan. Nah, ini tentu saja akan membantu untuk menambah jumlah jaringan yang baru. Maka ini akan berorientasi pada apa? Berorientasi pada prestasi. Jadi kalau anak-anak kita hanya oh gitu toh itu kan. Jadi kalau kita kemudian hanya sekedar kaguman itu hanya pendek itu, lalu tidak ada keinginan untuk mencermati, maka orientasi yang pendek ini menjadikan
otak kita nggak akan berkembang. Contoh umpamanya, mohon maaf, umpamanya Mas Yuda kan pernah melihat Borobudur gitu kan? Iya, Borobudur. Apa yang terpikirkan itu ya? Oh gitu tau, batu. Oh itu batu. Batu. Nah, tapi kalau kita kemudian mengumumkan kawan, ini luar biasa. Yuk, membuatnya kayak apa gitu kan? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya? Berapa ribu orang yang terlibat? Bagaimana kemudian mengatur konsumsinya? Bagaimana mengatur ketepatan tetap simetris dan sebagainya. Jadi memikirkan itu dalam rangka memahami tentang kekaguman, apa yang terjadi? Tadi penalaran intelektual kita jadi bagus, penalaran emosional kita bagus gitu kan. Sama dengan kalau kita mohon maaf itu kan di proyek itu kan ada beduk yang besar beduk, itu kan. Ya, beduk oh ini beduk besar, ukurannya besar dari kayu. Tapi kalau kita kekaguannya berhenti di situ, tapi kalau kita ingin bagus lagi, ini dulu yang buat kapan sih gitu. Oh ternyata dibuat tahun 830-an. Oh diambil dari pohon yang dari sana, dari mana itu, dari Bragolan, jaraknya hampir 10 kilo gitu. Kalau dulu bawanya kayak apa gitu. Nah, ketika kita kemudian memahami tentang kekaguman itu lebih luas, maka yang terjadi adalah tadi jaringan sel otak itu kita kuat. Nah, kita memang perlu menjadikan kita ini mengembangkan kekaguman tersebut. Baik, para pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang sangat dihindari, yang perlu dihindari, atau istilah saya ini kalau kita lakukan itu kan, ini sekali lagi berdampak yang buruk baik pada otak, sel otak maupun pada kepribadian kita atau karakter kita atau pertumbuhan jati diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah kebiasaan suka memperolok-olok gitu ya. Perolok-olok itu artinya sebenarnya kita ada sedikit sombong di sana gitu kan. Pada saat kita memperolok-olok itu kan sebenarnya menggambarkan ketidakpahaman kita ya, menganggap paling benar, menganggap yang lain itu salah, atau kemudian menyepelekan. Ini menjadi hal yang sesungguhnya cepat memutus jaringan sel otak atau terjebak pada proses di mana jumlah berkurangnya jaringan sel otak itu semakin dipercepat. Kemudian yang kedua adalah hindari punya sikap suka mendiamkan orang gitu ya. Ono perkara diam gitu kan, ada masalah diam gini gitu kan. Kalau bahasanya Jawa itu nang-nangan gitu ya. Itu sebenarnya bukan hanya menang diam, namun sebenarnya ada konflik yang tidak berkesudahan di dalam pikiran dan hati, dan ini tentu saja merusak jaringan sel otak. Oleh karenanya perilaku ini berdampak negatif sekali. Kemudian yang ketiga, kebiasaan berlama-lama tanpa keputusan, kebiasaan berlama-lama dalam kondisi yang negatif ya. Terbiasa kemudian malas, terbiasa untuk hanya cari pelarian, terbiasa untuk tidak mau cari solusi. Ini dampaknya adalah pengurangan jumlah sel otak yang cukup besar, dan ini juga berdampak pada downgrade-nya, dari otak manusia ke otak hewan atau otak reptil ya. Kemudian yang keempat yang harus dihindari adalah kita terlalu lamban mengambil hikmah. Jadi apa-apa dibiarin, biarin gitu kan. Tapi namun tanpa disadari itu mau jadi beban, dan ketika ada akumulasi yang pada kondisi yang cukup fatal gitu kan, pasti akan ada dampak yang signifikan. Jadi segera kita ini pandai untuk menemukan hikmah-hikmah atas apa yang telah terjadi. Nah, tentu saja dan hikmah itu prinsipnya kita berorientasi pada harapan, dan hikmah orientasinya kita pada keyakinan tentang bahagia yang akan kita dapatkan ya. Kemudian yang kelima adalah kita lamban memaafkan. Kan di dalam kehidupan banyak persoalan ya Mas Yuda kan. Di dunia pendidikan, dengan teman, di dunia pekerjaan, dengan counterpart, dengan mitra kerja, dengan berbagai pihak. Kadang-kadang tanpa disadari ada kondisi yang membuat tidak nyaman. Nah, kita harus pandai, atau lebih istilah saya, kita harus memiliki kemampuan untuk segera maafkan. Karena kalau kita lamban, biarin lah, paling besok aja lah, setahun sekali gitu kan. Nah, ini nanti akan menjadi beban yang tentu saja berdampak hal yang tidak bagus untuk
otak kita. Demikian para pendengar Dhamma yang berbahagia, judul kita hari ini, dan kita sudah sampaikan sekali meskipun pasti tidak semuanya yang bisa kita jangkau tentang beberapa kebiasaan yang berdampak pada otak dan keberadaan, dan juga apa saja yang harus dihindari. Tentu saja semoga dengan apa yang kami sampaikan menambah inspirasi dan tentu saja menjadikan kita lebih paham untuk bagaimana menjaga, memelihara dan mengoptimalkan otak kita. Ingat, use or you lose, ya. Kita harus dipakai atau kita akan hilang. Artinya otak itu harus kita asah, harus kita isi, dan harus kita jaga. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi kita kali ini ya, dengan tema beberapa kebiasaan yang berdampak pada otak dan kepribadian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan makna dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama dengan saya, Huda Pradana.